Salam sehat Nusantara, generasi muda sehat tanpa narkoba. Narkoba, no. Prestasi, yes. Say no to drugs. Ketemu lagi nih, saya Ridwan. Kebetulan hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, yang kalau menurut saya sih sangat menginspirasi sih. Karena beliau termasuk, ya dapat dikatakan ibu rumah tangga ya, termasuk sangat bagus, baik, cara mendidiknya sedikit banyak lah saya kenal. Dan kebetulan kita kehadiran ini ada Teh Puspa. Gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa nih Teh? Di rumah aja. Di rumah aja, alhamdulillah. Berarti lebih banyak juga mengurus atau ibu rumah tangga lah ya? Iya, pekerjaan rumah ya. Oke. Kebetulan nih, saya juga ingin bertanya nih, kalau untuk saat ini ya, untuk dalam mendidik anak-anak nih, atau khususnya anak muda, terutama kan ya Teteh pasti anaknya masih belasan tahun lah ya. Itu gimana sih Teh untuk menjaga baik secara pergaulannya, baik secara pendidikannya dan hal-hal lainnya, menurut Teteh gimana tuh? Kalau mendidik anak sih aku bilang jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. Oke. Jadi anak punya masanya. Kasih dia kebebasan, tapi jangan terlalu bebas. Harus tetap dikontrol. Iya. Gitu. Takutnya karena kan pergaulan zaman sekarang serem ya. Banget. Apalagi anak-anak Gen Z. Betul. Itu lagi masa-masanya mencari jati diri, masa-masanya pengen, taruhlah anak laki-laki deh. Oke. Coba ngerokok. Pasti ya. Apalagi sekarang banyak narkoba liquid. Nah, kan banyak tuh anak-anak yang suka nge-vape. Takutnya yang dikhawatirkan ibu-ibu itu isinya, liquidnya mengandung narkoba. Jadi kita harus benar-benar kasih arahan, motivasi ke anak-anak bahwa jangan gampang kena rayuan orang. Iya, Kalau lagi nih, gitu ya. jadi kayak kita lagi main nih, mau minum nggak? Minuman yang udah dibuka. Iya, Kita nggak tahu tuh iya, di dalamnya apaan gitu kan? Jangan. Terus kalau bisa kita yang buka sendiri. Pastikan. Iya, biar aman lah ya. Iya. Terus aku kan punya anak yang udah remaja nih, yang udah kerja. Aku selalu bilang, boleh bergaul tapi lihat temennya gitu. Iya. Tapi aku nggak terlalu keras sih, karena anak masih agak kendor tapi ada kontrol. Ya, minimal ada ketegasan dan kedisiplinannya lah ya. Betul. Nah, kalau untuk menurut Teteh nih, peran penting keluarga nih dalam tadilah mendidik anak supaya terhindar atau jangan sampai terlibat, contoh di babnya tentang narkoba, karena usia-usia belasan itu tadi kayak lagi mencari jati diri. Betul. Kayak ketemu passionnya dia seperti apa. Betul. Kan kalau salah bergaul pasti kan nanti dampaknya tidak baik, dan namanya orang tua kan pasti punya harapan untuk anaknya. Betul. Untuk dari cara ataupun Teteh punya strategi lah gitu, bahwa peran penting keluarga itu sangat kuat untuk anak itu bagaimana sih dalam pengaplikasiannya? Peran penting keluarga emang ini banget ya, mendukung banget ya. Tapi kita sebagai orang tua jangan diktator. Anak sekarang nggak bisa, semakin lo kerasin gitu semakin kan? Dia berontak. Makin berontak, betul. Jadiin anak itu temen. Jadi sahabat. Iya, jadikan teman. Jadi kalau dia punya masalah apapun dia bisa cerita nih ke kita nih. Jadi kejadian, pokoknya apapun masalahnya dia bisa cerita, entah masalah di sekolah, pertemanan atau apa, dia bisa cerita ke kita. Jadi kita kan tahu nih perkembangan dia nih. Betul. Terus kalau yang laki-laki aku selalu tanya, kan anak aku sekarang SMP nih, kelas 1 SMP. Aku selalu tanya, "Bang, abang ngerokok ya?" "Enggak." "Jangan ya bang, karena kan anak aku kan pebasket nih. Jadi aku nggak mau dia sampai kena rokok." Gitu pergaulan-pergaulan yang tidak diharapkan orang tuanya lah gitu. Betul. Pokoknya peran orang tua itu sangat penting. Sangat penting sekali ya. Iya. Makanya dari itulah sedikit banyak dijelaskan juga bahwa memang peranan dari keluarga itu sangat penting. Bagaimana kita mau mendidik, mempola anak-anak kita ya. Betul. Dalam artiannya tadi tetap selalu berprestasi. Betul. Dan jangan sampai terlibat untuk di hal-hal untuk yang kayak seperti baik. Narkoba atau yang negatif lah ya. Betul. Nah, terus juga kalau untuk sekarang nih Teh, kan eranya era digital. Semua bisa dapat informasi baik atau buruk dari handphone lah. Betul. Ya. Nah, untuk secara sedikit banyak ini Teteh punya metode untuk mendidik anak supaya tidak salah dalam menggunakan smartphone-nya. Itu bagaimana sih Teh gitu? Aku bilang sama anak-anak,
handphone dikunci, mama harus tahu kuncinya. Iya. Jadi sewaktu-waktu aku bisa ngecek. Oke. Gitu. Kalau handphone dikunci, mama nggak tahu, udah jual aja tuh handphone, mendingan nggak usah pakai handphone. Iya bener kan. sih emang. Tapi anak-anak alhamdulillah masih nurut ya. Nurut ya. Nah, pernah ada satu kejadian anak aku ini yang SMP, dia dimasukin sama kakak kelasnya grup. Wah, Grup itu, alumni lah gitu kan. betul. Grup alumni, tapi yang ngajakin untuk tawuran nih. Oh, ada ya? Jadi dia ambil tuh beberapa anak-anak baru, dia ambil untuk masuk ke grup itu, ngobrolin masalah, ayo kita tawuran sama anak ini gitu kan. Aku nggak tahu, aku kecolongan dan aku dipanggil sama wali kelasnya. Iya. Wali kelasnya jelasin, aku kaget, aku tanya anakku, bener bang? Iya mah, tapi aku nggak pernah buka. Dan dia arsipkan. Oh, pinter juga ya. Iya, anak aku arsipkan, jadi dia nggak pernah baca. Nah pas diperiksa sama guru BK-nya bener, nggak pernah dibaca. Tapi salahnya dia ada di grup itu. Nah itu kan udah salah juga ya pergaulannya ya. Minimal jadi dapat informasi yang kurang baik ya jadinya. Betul. Jadi ajakan tawuran itu kan kurang baik gitu kan. Pasti banget. Apalagi anak aku baru masuk remaja nih. SMP itu kan masa-masanya mencari ya. Iya, betul nah banget. Itu, tapi alhamdulillah anak aku tuh nggak pernah tertarik dengan hal-hal yang begitu. Ya, karena sudah dibatasi dari orang tua. Karena aku selalu kasih arahan ke dia, bang jangan ini, jangan ini. Sebenarnya nggak bagus juga sih dengan kata-kata jangan. Cuman aku lebih ke tegas orangnya ke anak. Karena aku nggak mau salah gitu. Jangan sampai. Karena tadi ya, mungkin anak-anak sekarang tuh banyak sekali rasa ingin coba-cobanya, ingin tahu hal-hal baru. Nah, kalau untuk selanjutnya nih, saya juga pernah dengar nih Teh, ada kata narkoba. Negara akan runtuh kalau orang buta agama. Betul. Nah, menurut secara Tete nih, konteks secara mendidik anak dalam pola untuk ke agama sendiri. Satu, peran pentingnya itu seperti apa, dan Tete juga cara mendidiknya untuk memperkuat secara spiritual atau agama itu bagaimana gitu Teh? Paling ngaji ya. Ngaji, terus kan di sekolah juga kan alhamdulillah dapat pelajaran juga dari agamanya kan. Terus ngaji sama aku rada bawel. Sholat gitu kan. Mama papa cuman bisa masuk surga dengan doa anak-anak yang soleh dan soleha. Aku bilang betul. sholat iya, kita harus mencontohkan nih. Kita nggak bisa cuman sholat, kita sendiri nggak sholat, nanti dibalikin sama anak. Mama aja nggak sholat, nyuruh aku sholat gitu. Makanya aku sholat dulu nih bang. Udah jam segini bang, iya. Kalau inget bang, udah 2 kali ya mama ini, baru langsung. Tapi alhamdulillahnya, nurut. Pelan-pelan tapi pasti. Biarin deh dibilang bawel, tapi kan demi anak kan, gitu. Nah, berarti itu kan sangat betapa peran pentingnya keluarga, betapa peran pentingnya orang tua terhadap mendidik anak, seperti apa polanya, dan juga untuk generasi muda yang menyaksikan nih dalam video ini, pastinya kan ada dong, kalian punya orang tua, kalian juga pasti ada dong ingin menyenangkan atau membahagiakan orang tuanya ya. Jadi bisa benar-benar obrolan kita bisa menjadi inspirasi ya Teh ya. Jadi kita juga nggak pengen lah generasi untuk selanjutnya itu jadi bukan generasi yang sebagai penerus bangsa atau untuk meraihkan hal-hal yang berprestasi lah ya. Nah, sebelum closing untuk di video ini, saya ingin minta satu pesan Teh untuk generasi muda Indonesia. Bagaimana sih mereka harus menumbuh kembangkannya untuk sekarang dan masa depan? Gimana Teh? Cuma satu sebenarnya, jangan pernah mencoba. Karena dengan mencoba bisa ketagihan. Jadi, 1, tiang agama penting. 2, sayangin orang tua. Jadi anak yang baik. Dan jangan sekali-kali saya ucapkan jangan pernah coba-coba untuk narkoba, karena narkoba itu benar-benar bisa menghancurkan masa depan kalian ya. Luar biasa sekali. Itu sangat wah dalam lah gitu kalau dapat perenungannya nih. Ya, besar harapan kita juga dapat menjadi inspirasi baik ya. Oke Teh Puspa, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita bincangkan ini sangat bermanfaat ya. Amin. Untuk orang banyak. Semoga menginspirasi anak-anak muda ya. Amin.
Oke, sebelumnya pastinya kita tutup nih Teh. Oke. Seperti biasa tadi, Ya. kayak yang di awal. Oke. Salam sehat Nusantara, generasi muda sehat tanpa narkoba. Narkoba, no. Prestasi, yes. Say no to drugs.